obat yang pertama yang disajikan Al-Quran, yaitu obat untuk menyembuhkan kebodohan. Jadi supaya dipahami, bodoh itu adalah penyakit. Bahkan penyakitnya menular. Karena kalau orang bodoh, kita duduk dengan orang bodoh, menanggapi orang yang bodoh, maka kita ikut bodoh. Sehingga ulama menyatakan, ketika engkau melayani orang yang bodoh, ya, maka sulit dibedakan mana yang lebih bodoh. Jadi ketika kita itu melayani orang yang bodoh, sulit dibedakan yang bodoh itu yang sana apa yang sini. Karena apa? Melayani kebodohan. Jadi itu adalah penyakit yang membahayakan. Kalau Imam Ibnu Qayyim dalam Mandhumah Nuniyah menyatakan, ya, al-jahlu da'un qatilun. Ya. Penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan. Ya. Al-Quran oleh Allah diberikan kepada hambanya untuk menyediakan obat kebodohan. Kenapa? Karena isinya Al-Quran tibyanan likulli syai'. Menjelaskan pada segala sesuatu tentang keilmuan. Bahkan puncak segala ilmu pengetahuan. Ya, sampai ilmu dunia pun, ilmu pengetahuan banyak ilmuwan-ilmuwan yang terinspirasi, terpahami dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Seperti yang pernah kita ceritakan, manusia yang melakukan eksperimen terbang. Abbas bin Firnas terbang di kota Cordoba. Cordoba itu kalau sekarang ya Spanyol, ya Kurtubah. Ya, dia loncat dari menara tertinggi dengan meniru sayapnya ya, burung, dan di situ dia meneliti ya gerak di udara itu bagaimana. Ya, sampai akhirnya menciptakan para layang. Ya, sehingga bisa terbang. Ya. Itu terinspirasi dengan ya, surat Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak bisa menembus langit dan bumi. Kalau menembus langit berarti kan terbang. Kecuali dengan sultan. Dalam bahasa Arab sultan itu kekuatan yang bisa mendorong. Maka sekarang pesawat itu ya, meskipun hanya ada dua, itu bisa mempunyai daya dorong yang kuat, ya, daya dorong yang kuat sehingga bisa terbang. Padahal kalau kita lihat pesawat yang mutakhir, yang paling akhir itu pesawatnya jumbo, tapi dengan mesin itu bisa terbang. Padahal berapa ratus orang, barangnya juga berapa ton, itu bisa terbang. Itu semua juga dari Al-Quran. Maka Al-Quran menyembuhkan penyakit bodoh. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan, man aradal ilma falyaqra'il Quran. Siapa yang menghendaki menguasai segala macam ilmu. Al-ilma, alnya itu ya, itu adalah lil istighraq, karena al itu menunjukkan semua jenisnya. Siapa yang menghendaki semua ilmu, maka supaya menghafal Quran. Para salafus saleh ketika mengatakan membaca itu maksudnya menghafal. Karena saat itu Quran tidak ditulis, ya, dihafal. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin, karena di dalamnya ilmunya orang awal dan orang akhir. Artinya semua ilmu ada di situ. Ini obat yang pertama. Maka pendidikan ketika tidak didasari dengan ilmu Al-Quran, ya, maka bisa dikatakan itu hanya ilmu yang manfaatnya di dunia saja. Ya, tapi ketika didasari ilmu Al-Quran, ilmu dunia pun menjadi berkah dan bermanfaat, ya, menambah derajat. Makanya para ilmuwan Islam yang merumuskan ya berbagai macam ilmu pengetahuan, ya itu adalah sedekah jariah mereka. Ya, bagaimana mempunyai sumbangsih terhadap kemanfaatan dalam hidup. Apalagi para ulama yang menyampaikan ilmu.